Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah, banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya. Berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, Rasul SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya al-lisan. Rasul SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, La takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menjerumuskan manusia, melungkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, kecuali hasil lisan mereka. Para ulama mengatakan, orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengejek ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang dengan mudah untuk mengolok, mengejek dan mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Ar-Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, Khaliful Yahud a'ful leha wajatus syawarib. Selisilah orang Yahudi, peliharalah jenggot, dan cukurlah kumis. Ini adalah syariat Rasul SAW. Kalau orang itu mengejek orang yang berjenggot, maka secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia telah menghina Rasul, dia menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya berat. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asyiral muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyelah-nyelah jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang berjenggot, dia telah menghina Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasul SAW, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi Ar-Rasul SAW, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Inna mubghidhaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah SAW, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat kalian akan diberikan sanksi dan akan diberikan adab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi,
jaga lisan, karena lisan bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaganya. Apalagi memperalah ajaran Allah, memperalah ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.